Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ibu senang sekali bisa berada di ruangan ini bersama anak-anak sekalian, yang tentunya kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya di sini ada yang sudah kenal ibu? Atau mungkin sudah pernah melihat atau bertemu ibu di jalan? Baik, di sini ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Ulfa Trindruljana. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Ulfa. Ibu ini berasal dari Jakarta Timur. Rumah ibu di Jalan Kalisari. Di sini ada yang rumahnya di Jalan Kalisari. Ibu ini mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI atau yang dikenal dengan sebutan Unindra. Ada yang sudah tahu Unindra? Unindra itu ada dua kampus, ada kampus A dan kampus B. Nah, ibu ini yang di kampus B, di Jalan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dirasa perkenalan kita cukup ya? Mari anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Di sini ada yang sudah tahu layanan informasi? Jadi akan ibu jelaskan terlebih dahulu. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuan dari layanan informasi ini apa sih, Bu? Tujuannya untuk membekali individu dengan berbagai macam pengetahuan dan pemahaman dari berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri dan merencanakan masa depan. Ibu hari ini akan memberikan materi mengenai berpikir positif. Lalu kita akan belajar menggunakan metode START. Di sini sudah ada yang tahu belum metode START itu apa? Baik, akan ibu jelaskan terlebih dahulu. Metode START itu adalah metode yang menerapkan prinsip bahwa siswa diminta untuk bekerja sama dengan teman sebaya dan bisa bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Jadi metode START itu adalah sebuah metode di mana nanti kalian pertama akan berkelompok, kedua ibu akan memberikan kuis yaitu pertanyaan yang menyangkut materi hari ini, ketiga siswa yang bisa menjawab kuis ibu akan ibu berikan poin, keempat kelompok yang terbesar poinnya akan ibu beri hadiah. Itu adalah langkah-langkah dari metode START yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini. Jika nanti dari materi yang ibu sampaikan ada sekiranya yang penting, boleh kalian catat. Dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan lalu bertanya. Ibu harapkan kalian bisa memperhatikan dengan seksama dan memahami materi yang ibu sampaikan. Dan ibu harapkan juga kalian tidak bercanda dan berisik saat ibu menyampaikan materi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kelihatannya sudah pada siap nih ya. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Apa itu berpikir positif? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan bila ada yang tahu. Jadi berpikir positif adalah berpikir secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, ataupun keadaan lingkungannya. Berpikir positif hanyalah modal dasar seseorang dalam kehidupan. Karena dengan semakin kompleksnya masalah yang kita hadapi, apabila hanya dengan berpikir positif saja tidaklah cukup. Karena kita juga perlu tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam berpikir positif melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata,
gambaran-gambaran yang konstruktif atau membangun bagi perkembangan pikiran Anda. Nah, berpikir positif ini diawali dengan keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa dirinya mampu dan dirinya bisa. Mampu dan bisa dalam menghadapi berbagai situasi dan juga masalah, sehingga ia tidak putus asa atas masalah yang ia hadapi dan bisa cepat mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Sekarang kita masuk ke 5 ciri-ciri pribadi yang berpikir positif. Yang pertama, beriman dan selalu memohon bantuan kepada Tuhan. Kepribadian positif adalah kepribadian yang beriman dan meminta bantuan kepada Tuhan di setiap waktu. Segala permasalahannya hanya ia sandarkan kepada Tuhan. Jadi, segala masalah yang sedang ia hadapi, ia meminta pertolongan dengan berdoa kepadanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar agar masalah itu cepat selesai. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas batas kemampuan hambanya. Yang kedua, mensyukuri apa yang telah dimiliki. Pribadi yang berpikir positif selalu bersyukur dan tidak berkeluh kesah tentang apa yang tidak dia punya. Jadi dia selalu bersyukur apa yang telah dia miliki, apa yang telah dia punya, dia selalu bersyukur. Yang ketiga, cara pandang yang jelas. Pribadi yang berpikir positif tahu betul apa yang diinginkannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia tahu alasan menginginkan sesuatu, kapan menginginkannya, dan bagaimana cara mendapatkannya, dengan mengerahkan seluruh potensi serta kemungkinan yang ada. Ia selalu merencanakan aktivitasnya dengan fleksibel, hingga berhasil mewujudkan apa yang ia inginkan. Jadi, pribadi yang berpikir positif itu mempunyai cara pandang yang jelas untuk menginginkan sesuatu, bagaimana cara mendapatkannya. Lalu yang keempat, belajar dari masalah dan kesulitan. Pribadi yang berpikir positif tidak hanya fokus pada pemecahan masalah saja, tapi tahu bagaimana dapat mengambil pelajaran dari setiap masalah yang dihadapi. Pelajaran itu akan ia gunakan untuk merencanakan masa depan. Dengan demikian, ia mengolah masalah menjadi pengalaman yang dapat diandalkan. Selanjutnya yang kelima, yaitu nilai-nilai luhur. Pribadi yang berpikir positif adalah pribadi yang hidup dengan nilai-nilai luhur. Sebesar apapun pengaruh dan godaan, ia akan menjauh dari perilaku negatif seperti berbohong, mengadu domba, memfitnah, merokok, serta segala sesuatu hal yang dapat merusak kesehatannya dan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Sekarang kita masuk ke manfaat-manfaat berpikir positif. Ada 7 manfaat berpikir positif. Yang pertama, mengatasi stres. Saat berhadapan dengan stres, jangan hanya terpaku pada pemikiran negatif saja, tapi cobalah Anda lihat hal yang positif dari masalah yang terjadi. Anda akan lebih mudah mengatasi stres jika Anda berpikir positif. Lalu yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa Bu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Karena pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh kita. Berpikir positif tidak hanya berdampak secara psikis, melainkan juga secara fisik. Berpikir positif membantu mengurangi kerentanan Anda terhadap penyakit musiman seperti flu, demam. Berpikir positif juga bisa menstabilkan imun tubuh agar tetap kuat. Lalu yang ketiga, percaya diri. Dengan berpikir positif, maka Anda lebih percaya diri dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain. Jadi dengan kita berpikir positif, kita percaya bahwa kita bisa. Percaya pada diri kita sendiri dan tidak mencoba-coba untuk menjadi orang lain. Lalu yang keempat, bisa mengambil keputusan yang benar. Berpikir positif mencegah Anda memilih keputusan yang salah atau melakukan hal yang bodoh yang bisa merugikan Anda nantinya. Dengan berpikir positif membuat Anda jauh lebih berpikir matang untuk memilih keputusan yang tepat. Yang kelima, fokus pada solusi. Manfaat berpikir positif meningkatkan fokus yang akhirnya dapat membantu Anda untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Anda akan lebih mudah termotivasi untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Jadi kita tidak hanya fokus pada solusi juga, tapi kita bisa memotivasi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang keenam, lebih cenderung menerapkan pola hidup sehat. Pribadi yang berpikir positif lebih cenderung melakukan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi, dan menghindari perilaku destruktif, berupa mengonsumsi alkohol dan merokok. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, menjadi pemberani. Ketakutan berasal dari pikiran yang negatif. Menjadi pemikir positif akan menghilangkan rasa takut. Keberanian berasal dari kenyataan bahwa Anda akan tetap positif. Anda akan tahu bahwa apapun masalah yang terjadi dalam hidup Anda pasti bisa menghadapinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu 5 cara untuk berpikir positif. Yang pertama, bersyukur. Jangan terlalu iri kepada apa yang orang lain miliki. Jika kita mencoba untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan jauh lebih berharga. Jadi misalnya teman kita ini punya HP bagus dan mahal, dan kita mikir, kok HP kita biasa-biasa saja ya, HP kita standar-standar saja, nggak bagus kayak dia. Nah, itu kita iri. Lebih baik kita bersyukur apa yang telah kita miliki. Jangan iri kepada teman kita. Jika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan jauh lebih berharga. Yang kedua, selektif dalam bergaul. Jadi dalam bergaul ini kita juga harus memilih teman yang baik, yang bisa memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan mengajak pada hal yang positif. Contohnya gini, besok kita mau ujian nasional. Nah, teman kita ini mengajak kita untuk mengerjakan kisi-kisi UN bareng. Itu adalah salah satu teman yang mengajak pada hal yang positif. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Setiap orang juga perlu istirahat untuk menenangkan pikiran. Karena dengan istirahat, kita dapat menyegarkan pikiran dari rasa khawatir dan kelelahan. Otak kita juga perlu istirahat. Jangan dipaksa untuk berpikir terus, jangan dipaksa untuk bekerja terus. Ketika kita sudah istirahat yang cukup, maka otak kita akan kembali fresh, akan kembali segar, sehingga kita dapat berpikir dengan maksimal. Selanjutnya yang keempat, mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Jika kita mampu atau bisa melakukan apa yang kita hadapi, kita akan merasa lebih senang dan tidak tertekan. Nah, di sini kita belajar untuk meyakini diri sendiri. Dari yang kita berpikiran kita tidak bisa untuk melakukan hal itu, jadi yakin bahwa kita bisa untuk melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kelima, motivasi diri sendiri. Dengan kata-kata motivasi akan membuat Anda lebih semangat untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya gini, besok ibu mau UN, ibu motivasi diri sendiri. Semoga besok saya bisa mengerjakan soal UN dengan benar dan mendapat NEM yang memuaskan, NEM yang tinggi, sehingga saya dapat masuk SMA favorit yang saya inginkan. Itu adalah sebuah motivasi diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Baik anak-anak, itu adalah materi yang ibu sampaikan hari ini mengenai pengertian berpikir positif, ciri-ciri pribadi yang berpikir positif, manfaat-manfaat berpikir positif, dan cara untuk berpikir positif. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan lalu bertanya. Wah, kelihatannya sudah paham semua ya. Sekarang ibu akan membuat 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Untuk kelompoknya ibu yang akan menentukan. Oke, baik anak-anak, 5 kelompok sudah terbentuk ya. Nah, seperti yang ibu sudah jelaskan tadi di awal, ibu akan memberikan kuis. Tapi kuis yang ibu berikan ini berupa kuis mandiri. Jadi setiap siswa pada masing-masing kelompok akan mendapatkan poin jika bisa menjawab kuis ibu. Serta poin yang didapatkan oleh siswa akan menjadi skor kelompok. Bagi kelompok yang nanti mendapatkan poin terbesar akan ibu beri hadiah. Siswa yang nanti bisa menjawab kuis ibu, silakan langsung angkat tangan, menyebutkan nama dan langsung menjawab. Sudah mengerti semuanya sampai sini? Sudah siap untuk kuis? Dirasa sudah siap semua ya? Baik, kita akan mulai kuisnya.
Alhamdulillah anak-anak, kuis sudah selesai dan ibu juga sudah menjumlahkan poin dari masing-masing siswa dari tiap kelompok. Poin terbesar diraih oleh kelompok berapa? Ada yang tahu? Jadi poin terbesar diraih oleh kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2, ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 2. Sebentar, ibu ambilkan dulu hadiahnya. Ini hadiah untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Bagi kelompok yang belum mendapatkan hadiah, jangan patah semangat dan terus belajar. Baik, sekarang ada yang ingin bertanya mengenai materi yang ibu sampaikan hari ini, yaitu mengenai berpikir positif. Jika ada yang belum paham atau belum dimengerti, segera ditanyakan. Alhamdulillah dirasa semuanya sudah paham ya mengenai materi yang ibu sampaikan hari ini. Jadi akan ibu simpulkan bahwa berpikir positif adalah keyakinan bahwa hal-hal yang baik akan terjadi pada pencapaian ke depan. Dan cara menghadapi suatu masalah adalah mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Manfaat dari berpikir positif adalah agar kita tidak terjebak dalam situasi yang buruk yang akan membuat kita terperosok pada situasi yang penuh dengan intrik. Intrik itu tipu daya atau kabar bohong atau kabar yang tidak pasti kebenarannya. Ibu juga punya kata-kata bijak mengenai berpikir positif. Tanamkan dalam hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik sepanjang tahun. Semoga kata-kata bijak itu bisa memotivasi kalian untuk selalu berpikir positif. Selanjutnya, ibu akan memberikan lembar penilaian, di mana nanti kalian diminta untuk mengisi lembar penilaian ini sesuai dengan pemahaman individu masing-masing mengenai pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak telah mengisi lembar penilaiannya. Baik, dirasa waktunya sudah cukup ya. Kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi manfaat bagi ibu dan kalian semua. Selebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.